Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi khamsatun utbi biha haral wa ba'il hatimah Allah mustafa wal murtadha wal nahuma wa fatimah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya Said Haris Mansyah, GPAI SMK Negeri 2 Sumedang, pembina Irma SMK Negeri 2 Sumedang, sedikit akan bersilaturahmi dengan hadirin yang menyaksikan tayangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayanatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra wa litukallimukumul idata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa 'alakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta membeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kau hadir tempat tinggalnya bukan musafir pada bulan itu, berusahalah untuk berpuasa. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hadirin yang berbahagia, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 menyinggung kepada kita bahwa tentang diperbolehkannya musyafir. Berapa jarak yang ditempuh orang bisa dikatakan musafir? Sementara itu Syekh Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa tentang safar, pendapat jumhur ulama, jarak yang ditempuh oleh orang yang berpergian dengan mobil, pesawat, atau kapal laut kurang lebih 80 km. Ada juga yang diperbolehkannya musafir atau tidak berpuasa di perjalanan itu adalah berapa? 84,88 km. Ada juga yang menyebutkan bahwa 81 km. Jarak inilah yang disebut safar menurut kebiasaan kaum muslimin. Jadi jika seseorang melakukan perjalanan dengan unta, mobil, pesawat, atau kapal laut dengan jarak tersebut ada atau lebih, maka dia dianggap sebagai musafir. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Hamzah bin Amr al-Aslam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai puasa dalam perjalanan. Lantas beliau pun menjawab, jika kamu menghendaki maka berpuasalah, dan jika kamu tidak menghendaki maka batalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim serta jumhur ulama membolehkan bagi para musafir dalam perjalanan dengan jarak ketentuan 80 km minimal, atau ada juga 81 km minimal, atau 84,88 km diperbolehkan, 81, 80, 84 diperbolehkan.
ketentuan berpuasa Ramadan bagi musafir dalam membatalkan atau melanjutkan puasa tergantung pada kondisi. Ada kondisi yang menyebabkan Anda itu harus boleh membatalkan puasa. Ada pula kondisi yang membuat kamu itu tidak boleh membatalkan. Mari kita renungkan. Tujuannya untuk apa musafir itu? Kalau tujuannya untuk khairihi, kebaikan, maka Allah memperbolehkan. Tapi tujuannya musafir untuk berbuat jahat atau berbuat zalim, itu adalah Allah haramkan dalam perjalanan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudahan yang Allah diberikan kepada kita melalui para sahabat, melalui baginda Rasul Muhammad SAW, dan sampai kepada kita dijelaskan oleh para jumhur ulama. Tentu Allah tidak akan memberikan kesusahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah, tapi kesusahan itulah diperbuat oleh manusia sendiri. Maka lakukanlah, semoga kita menjadikan orang-orang yang la'alakum tattaqun. Semoga Allah selalu membimbing kepada kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.